Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini saya lama sekali nggak baca Quran Jin, tapi biasanya saya baca doa dan baca Yasin dan baca surat-surat pendek. Tapi membuka Quran itu jarang. Saya usahakan mulai sekarang aja yang sering. Tapi saya bukanya ngacak, teman-teman. Bukanya setelah sholat, saya pengen baca Quran, terus bukanya ngacak banget gitu. Gini, kayak gini. Ini terus langsung buka gini. Terus kadang-kadang langsung buka gini juga gitu, teman-teman. Dan saya saya sudah tandain di sini. Masya Allah, subhanallah. Langsung buka gini loh, teman-teman. Nah, kayak gini. Ini sudah saya tandain. Jadi saya baca di artinya bahasa Indonesianya. Dan semua itu mata saya semua tertuju di ayat yang menyebutkan tentang langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi. Kembali lagi berujar Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi gitu terus. Yang saya lihat, bentar ya. Saya sudah tandain semua. Saya bacakan satu-satu ya. Tapi mesti cari dulu. Sudah saya tandain. Mungkin lebih banyak dari yang saya temukan, tapi yang saya temuin itu ini, teman-teman. Sungguh Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu. Maka ketika itu mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Bulan itu pada awalnya kecil berbentuk sabit. Kemudian setelah menempati tempat peredaran, ia menjadi purnama. Kemudian pada tempat peredaran terakhir, kelihatan seperti tandan kering yang melengkung. Ayat 40, tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Sudah ya, teman-teman. Lalu saya tandain lagi ini.
Milik Allah lah apa yang di langit dan yang di bumi. Sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya, maha terpuji. Lagi ya. Ayat 44. Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Hak itu artinya Allah menciptakan semua yang disebutkan itu bukan dengan percuma, melainkan dengan penuh hikmah. Sudah ya teman-teman, sudah, ini saya tandain. Habis kesini, ngacak gitu teman-teman. Tapi saya urutin karena sudah saya tandai ya. Nggak tahu kalau di ayat lainnya mungkin lebih banyak dari yang saya tahu teman-teman ini. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah lah kembali seluruh makhluk. Dan seterusnya, ini tentang awan-awan dan langit-langit dan gunung-gunung. Saya tidak menjelaskan tentang Al-Quran ya teman-teman. Saya cuma menceritakan pengalaman saya buka acak, berkali-kali buka acak dan ketemu ini dan ini lagi. Maksudnya tentang Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan itu kok diulang-ulang, selalu diulang-ulang. Ini ya. Nah ini Tuhan yang mencipta ayat 53. Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu. Hamparan, bukan bundar ya. Dan yang menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengan air hujan itu, maksudnya berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Udah ya. Terus ini kan kelihatan ini teman-teman, kan ditandain. Nah ini kan ditandain. Sekarang kita buka yang ditandain lagi ya, yang saya tandain lagi. Ada 2. Bentar ya. Ayat 13. Dan dia juga Ayat 12. Dan dia yang menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Ayat 13. Dan dia juga mengendalikan apa yang dia ciptakan untukmu di bumi ini dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran. Ini lagi. Bukan, saya tandai juga. Dia yang menciptakan langit dan bumi
dengan kebenaran. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dia telah menciptakan manusia dari mani dan seterusnya. Nah, ini selanjutnya. Ini loh teman-teman. Ini loh, kan kelihatan kan? Ada tandanya. Saya buka dulu. Ayat 67. Ayat 66. Ingatlah, milik Allah meliputi siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Ayat 67. Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat pada malamnya, dan menjadikan siang terang benderang. Saya apal dikit karena saya baca berulang-ulang tadi. Sungguh yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar. Orang-orang yang mendengar gimana ya? Ini ayat 55 surat Yunus. Ketahuilah sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Bukankah janji Allah itu benar, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Oke. Ini terakhir. Ini sebatas yang saya baca ya. Bukan mempelajari Al-Quran. Tapi nggak sengaja yang saya buka-buka. Kayak buka majalah gitu. Gini. Sebenarnya itu nggak boleh ya. Ini teman-teman. Mana ya? Iki sih. Ini surat Al-Baqarah ayat 164. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati, setelah kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Kok diulang-ulang terus ya teman-teman, bagi orang-orang yang mengerti gitu. Ada lagi tadi saya ingat, sungguh Allah maha gaib dan maha halus gitu. Tapi saya nggak ingat itu di surat apa ya. Sehabis bilang dia yang menciptakan langit dan bumi, sesungguhnya dia yang maha halus dan maha gaib bagi orang-orang yang mengerti gitu. Sudah ya teman-teman, kayaknya sudah tak buka semua ya. Ayat 66. Ingatlah milik Allah meliputi siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti suatu keyakinan. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka dan mereka hanyalah menduga-duga. Ya itu. Sudah ya. Surat Yasin ayat 33. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati tandus. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Maka dari biji-bijian itu mereka makan. Dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur
dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, agar mereka bisa makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka. Maka mengapa mereka tidak bersyukur? Suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang hari malam itu. Maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa dan Maha Mengetahui. Sudah ya teman-teman, kayaknya saya sudah banyak merekam video ini. Di Al-Quran itu selalu diterangkan berulang-ulang bahwa bumi dan langit dan apa yang ada di isinya. Dialah yang menciptakan bumi dan langit dan semua yang ada di dalamnya. Tidakkah engkau bersyukur gitu katanya. Sesungguhnya Tuhan Maha Mengetahui hal-hal yang gaib dan hal-hal dia di Quran tadi ngomong hal-hal yang gaib ya, dan hal-hal dia Maha Mengetahui hal-hal yang gaib dan Maha mengetahui hal-hal yang halus. Serba mengetahui lah pokoknya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.